Hidup itu pasti bernilai. Sepertinya banyak yang setuju dengan ungkapan itu. Tapi benarkah begitu bernilainya? Sebab semut yang berkeliaran di dapur maupun kecoa yang keluar dari lubang air di kamar mandi dan dapur dapat membuat seseorang panik hingga kesal, sehingga membuatnya langsung menyemprot mereka dengan cairan pembunuh serangga. Tentu saja itu cuma sekedar contoh, dan cara seperti itu jelas tidak boleh diberlakukan terhadap manusia. Ya, walaupun sulit, berat maupun terasa timpang, tetapi hidup tetap bernilai. Mungkin dengan pertimbangan itu, setiap makhluk dilengkapi mekanisme mempertahankan hidup, termasuk pada tanaman sekalipun. Meskipun ternyata organisme ini tidak bisa menghindar dan berteriak ketika ada situasi dan makhluk lain yang mengancam, menyakiti, atau malah dapat membinasakan mereka. Karena mereka memang disiapkan untuk menjadi penunjang kehidupan organisme lainnya, sehingga tak perlu menghindar dan juga protes. Contohnya, tanaman putri malu yang nama ilmiahnya adalah Mimosa pudica. Begitu tersentuh organisme lainnya, bilah-bilah daun tanaman perdu ini secara cepat akan menutup dan tampak layu untuk beberapa saat. Tujuannya adalah agar organisme lain tidak memangsanya atau merusaknya. Pada hewan dan manusia, rasa khawatir hingga takut menjadi bukti konkret bahwa mereka dilengkapi mekanisme mempertahankan diri yang lebih kompleks. Emosi membuat kita khawatir kehilangan kesempatan, khawatir ketinggalan kereta, khawatir dengan duka, apalagi derita yang lebih berat, takut mati, atau setidaknya tak ingin buru-buru mati. Sekarang kita coba menelusuri cara kerja mekanisme mempertahankan hidup. Pada dasarnya, fungsi mekanisme ini mengolah situasi apapun yang terdeteksi oleh suatu organisme dalam lingkungannya. Mengolah berarti memilah apakah situasi yang dihadapi itu aman-aman saja sehingga dapat diabaikan, atau harus ditindaklanjuti karena dianggap mengancam. Selain ada cara pemilahan yang baku, ada juga peran emosi yang subjektif atau kemungkinan tidak terdeteksi karena berbagai penyebab lain. Bila pemilahan itu mengindikasikan adanya suatu ancaman, maka terpiculah apa yang disebut sebagai dorongan mempertahankan hidup dan atau mempertahankan diri. Evaluasi pun dilakukan terus-menerus dan berulang, bisa dalam waktu singkat atau panjang, sifatnya situasional. Demikian pula dengan tindak lanjutnya. Dorongan itu bangkit secara spontan dan otomatis, karena mempertahankan hidup itu memang harus dimulai dari diri sendiri, tanpa harus menunggu bantuan. Bila mana suatu makhluk atau organisme berhasil mempertahankan hidupnya, kapanpun itu, maka selanjutnya giliran dorongan melanjutkan hidup berperan, sehingga setiap organisme akan dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh menjadi lebih besar dan kemudian dewasa merupakan proses alamiah. Pada dasarnya setiap organisme memiliki dorongan berkembang, tapi level dan kualitasnya boleh jadi bersifat individual. Dari situlah muncul perbedaan fisik, mental, karakteristik, maupun perjalanan hidup masing-masing. Kalau tiba masanya dan suatu organisme semakin merasa mantap dengan dirinya, muncullah dorongan berkembang biak. Dan bila situasi memungkinkan, terjadilah reproduksi yang memungkinkan organisme itu dapat meneruskan keturunannya. Semua dorongan itu dirancang, dibangun, dan diwujudkan menjadi mekanisme yang nyata dan bekerja pada setiap organisme yang hidup di muka bumi. Uraian di atas sebenarnya sudah memastikan bahwa hidup itu bernilai. Tapi, tak ada salahnya bila kita menelusuri lebih jauh lagi lewat latar belakang yang lebih awal dari kehidupan yang kita alami dan jalani saat ini.
sekitar 4,5 miliar tahun lalu, hanya ada cadas, batu, tanah, dan debu. Tak ada kehidupan apapun pada saat itu. Baru setelah bumi mendingin dan muncul air, perlahan dan bertahap mulai muncul organisme mikro bersel tunggal, seperti prokariot, eukariot, hingga bakteri. Kehidupan awal itu berlanjut dengan terbentuknya organisme bersel banyak, seperti tanaman, hewan, dan akhirnya manusia. Dari rangkaian situasi itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan itu dimulai dari tiada. Demikian pula manusia pada awalnya. Lewat bukti fosil organisme mikro, sains menunjukkan bahwa kehidupan pertama di bumi ini mungkin sudah 4,3 miliar tahun lalu, setelah air terbentuk di bumi sekitar 100 juta tahun sebelumnya. Dalam rentang waktu yang sangat panjang itu, ada banyak bencana yang sifatnya masif, global, dan bahkan mendekati kepunahan massal. Belum lagi liar dan ganasnya kehidupan di masa hewan raksasa seperti dinosaurus menguasai bumi selama setidaknya 135 juta tahun, maupun konflik antar manusia yang berujung pada kerusakan dan kehancuran materi, fisik, mental, dan hilangnya banyak nyawa. Bahkan situasi itu tetap terjadi di abad 21, di mana manusia sudah semakin beradab, berbudaya, berpengetahuan luas, dan berteknologi tinggi. Dan ternyata kehidupan dapat terus berlangsung. Mungkin akan terus berlangsung di muka bumi ini. Puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, atau malah miliaran tahun lagi. Tak ada yang tahu persis. Dari perspektif global ini, kita semakin dapat memastikan bahwa hidup itu memang bernilai. Karena buat apa kehidupan itu disiapkan, dimunculkan, dan tetap dapat bertahan setelah miliaran tahun, kalau tidak berarti dan tidak bernilai, bukan? Bila kita masih hidup saat ini dan beberapa saat ke depan, yang entah sampai kapan, sepertinya sebagian besar dari kita akan bersyukur karena masih hidup. Artinya, kita sendiri mengakui bahwa hidup itu bernilai. Konsekuensi logisnya, kalau kata kita diganti dengan mereka maupun siapapun, maka hidup itu pasti bernilai juga bagi mereka yang merebut, merampas, maupun menghilangkan hak organisme lain, apalagi hak orang lain. Baik itu yang awalnya melakukannya untuk menyambung hidup, maupun yang tadinya hanya sekedar unjuk kemampuan, sampai kemudian hanya demi memuaskan hasrat dan menuntaskan keinginan semata. Dan tentu berarti juga bagi mereka yang direbut dan bahkan dirampas hak esensialnya. Pertanyaannya, jika sebenarnya hampir semua mengakui bahwa hidup itu pasti bernilai, lalu mengapa masih ada saja pihak yang dengan bangga merebut, merampas, dan bahkan menghilangkan hak esensial orang lain? Apakah memang keinginan, niat, dan upaya seperti itu layak diperjuangkan, didukung, dan dipamerkan sebagai visi, misi, dan tujuan hidup seseorang atau sekelompok orang? Padahal, keberadaan semesta dan kehidupan itu sudah dipertahankan dan dirawat selama miliaran tahun. Tapi sekarang cukup di sini dulu. Dalam video lainnya, kita akan melihat realitas tentang bagaimana dan seberapa jauh manusia itu sebagai organisme tertinggi menjalani kehidupan mereka.